everyone, I am Aidil Firmansyah and I am Apple Distinguished Educator. Alright, so in these sessions I'm going to have a show and tell. So which means I'm going to show you something and tell it, discuss with you in this video. And then what I'm going to tell is not about how use the apps, but I'm going to give my way, my path as an educator. Alright, so before I tell more about what I have been teaching to my student, I'm going to tell you about something. Before this, maybe you know this one, Universal Design Learning. Jadi ini salah satu great discussion banget yang I got from my IDE Institute in Melbourne 2017. Jadi UDL ini adalah Universal Design Learning, di mana ini adalah teknik sebenarnya yang ingin Apple sampaikan ke banyak hal. Nah, ada mungkin beberapa kita berpikir bahwa when you got your iPad, you think about what apps that I have to use, what apps that can help me to teach my student. Ketika sudah pegang iPad, we should involve apa yang harus kita lakukan dalam iPad tersebut. Nah, di Universal Design Learning ini mereka mengajarkan bagaimana step permulaan ketika proses pembelajaran. Saya suka banget mereka buat simple banget menjadi why, what, and how. Ini adalah pengalaman pertama saya mengajak anak-anak untuk belajar untuk mendeskripsikan sebuah hewan. Jadi saya ajak mereka ke danau, and then I invite them to the lake, and then okay guys, can you guess what are the fish inside of the lake? Jadi mereka berpikir, kenapa kita dibawa ke lake ya? Kenapa kita nggak belajar di dalam kelas? So I bring them to the lake. Terus mereka akan mencari, oh ikan yang akan itu ada tuh jenis ini, jenis ini. Oh, then some of them akan bertanya, kok nggak ada ikan ini, kok nggak ada ikan ini? Disitulah kita akan mendeskripsikan bahwa jenis-jenis ikan itu akan berbeda berdasarkan jenis airnya. Jadi we bring them to describe, but we have to ask them, not ask actually, to invite them to think critically. Jadi bagaimana anak-anak ini akan mendapatkan sebuah proses pembelajaran itu benar-benar bermakna. And then what apps that I use, it's only very simple, like Keynote, Pages, Numbers, then finally mereka membuat sebuah augmented reality dengan menggunakan AR Maker, dan yang paling keren sekarang adalah Reality Composer. Jadi mereka buat sebuah simulasi, oh ternyata ikan tuh seperti ini ketika ditawar, oh ternyata ketika di laut tuh seperti ini. So it's so simple to teach them. Jadi teman-teman, back then we should think the way itu nggak bisa kita tergantung sama apps-nya. Oke, cuma ada apps ini yang saya temukan untuk di pelajaran bahasa Indonesia. Oh, cuma apps ini yang saya temukan di dalam bahasa Inggris. Not at all. So iPad is only tools. So who is the driver? It's you. Alright, guys. Jadi salah satu good point UDL ini adalah ini. Jadi teman-teman bisa cari di internet masalah konsep UDL ini, but I love it. Then what I like again from Apple is they release the book that can help us to go in it. Jadi teman-teman, saya mendapatkan buku judulnya Elements of Learning, which is buku ini adalah membantu educator to design lessons. Jadi kayak misalkan teman-teman bisa cek di halaman ini ada introduction, terus mereka akan melihat isi bagaimana cara conduct the class-nya. Ada 5 elements, ada teamwork, communications, and creation, personalization of learning, critical thinking, and reward engagement. Jadi buku ini mengajarkan kita bagaimana sih help a teacher untuk conduct atau memanage kelasnya. Jadi salah satu contoh yang pernah saya buat adalah saya pernah membuat sebuah kelas. Jadi contohnya saya punya ini judul topiknya. Jadi judul topiknya adalah personal identifying. Jadi ini salah satu topik di kelas 7, yaitu adalah bagaimana kita bisa deskripsikan atau mengidentifikasi
seseorang. Jadi what I bring is I bring the problem yang baru apa istilahnya hits banget recently in 2020, yaitu adalah black people yang terjadi di bulan November kemarin. Then what I gave to them is I bring the issue. Isunya adalah Black Lives Matter. Like the article that I gave to them was Black Lives Matter was maybe the largest movement in the US history. And then terus mereka harus baca artikelnya. Terus ketika mereka udah baca artikelnya, mereka harus mendengarkan podcastnya. Saya collaborate dengan podcast, jadi mereka mendengar, oh ternyata permasalahannya tuh ini. And then what they should do are using the people and then reading the article about the people. Jadi saya sudah persiapkan 3 tokoh yang berhubungan dengan Black Lives Matter. Ada Barack Obama, ada Kobe Bryant, ada Beyoncé. Jadi mereka akan memilih dari 3 ini satu untuk mereka baca. Setelah mereka baca, mereka akan digging information. Jadi mereka akan klik di situnya, di sheet-nya. Oke, and then mereka akan mengerjakan beberapa tugas, yaitu ada menggali informasi penting dari figur yang mereka telah pilih. Terus mereka akan menjawab beberapa pertanyaan. And then setelah mereka baca, they should describe them with adjective. Jadi salah satu subtopiknya adalah classify with adjective. Jadi mereka harus memberikan 5 adjektif yang menggambarkan si tokohnya. Oke, nanti dan mereka akan menggambar, dan saya sudah kasih arahan. I give them the steps like create a new project, bla bla bla. And then setelah itu mereka akan meletakkan semua hasilnya di sini. And the last one, they're going to make a poster by using clips. Jadi mereka gunakan clips di sini. Mereka akan buat poster dan juga making video stop doing racism. Jadi kayak ajakan mereka, selain mereka juga menganalisa kata sifat, dan mereka juga akan mengajak orang-orang untuk stop bullying, stop racism about black people. Jadi it is very simple. Jadi ini fokusnya adalah critical thinking, tapi saya juga mengajak anak-anak personalization of learning. Terus juga mereka akan belajar bagaimana juga untuk mengenal orang-orang yang kira-kira masalah di dunia itu seperti ini. Dan also mereka akan real world engagement-nya itu kuat banget. And then the last also karena mereka creation, saya putnya communication and creation in the last. But karena ini pandemic, saya didn't bring them into teamwork. Jadi saya nggak kasih mereka ke grup, but as a personal assignment. Jadi benar-benar mereka critical thinking yang pertama, terus mereka personalization of learning, terus yang ketiga ada real world judgment, and the last is communication and creation. Jadi aplikasi yang saya gunakan ada Numbers, ada Keynote, ada Clips, Podcast, Safari. Di dalam satu tugas mereka menggunakan 5 aplikasi ini. That's what elements of learning is. Jadi teman-teman jangan berharap oke, aplikasinya ini nih. For example kayak kita di mata pelajaran sosial atau PKN atau civic di Indonesia itu nggak ada aplikasinya. So what we are going to do if we don't have that apps? Otomatis we have to create. Teman-teman bisa baca buku ini dan teman-teman bisa download di books di iPad masing-masing, judulnya Elements of Learning. Di sini juga teman-teman bisa lihat bagaimana tugas-tugas itu diberikan. Contoh kayak gini ada slope and budgets. I think ini pembelajaran untuk apa ya nih ya, math dan juga maybe preparing a show or entertainment or art. Jadi mereka udah kasih example-nya juga nih. Atau juga nih ada contoh relationship in the earth ecosystem. Ini berarti biology. Jadi mereka udah jelaskan semua. So that's very simple. Jadi kayak you should create, karena again and again, iPad is not your helper, but is a tool to help you. And then, who is the main thing? Is you as a teacher. Alright, jadi ini adalah tips yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Jadi saya lebih suka explore based apps di App Store yang Apple kasih ke kita. Jadi biar menggali kemampuan anak-anak. Remember, the main thing is not the iPad, but it's you as a teacher. Alright everyone, thank you for watching and see you next session in Show and Tell. Bye bye!